Hati-hati ya, ada 3 hal penyebab orang itu dicabut oleh Allah keberkahannya. Jauhi 3 hal ini. Kalau kalian memiliki salah satu dari 3 hal ini, Allah akan cabut keberkahannya. Yang pertama adalah ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Siapa orang yang durhaka kepada orang tua, maka orang itu akan dicabut oleh Allah keberkahannya. Yang banyak harta kamu, tapi kalau kamu durhaka, harta kamu akan menjadi musibah. Berapa banyak orang itu hartanya banyak, tapi nggak bisa dinikmati. Yang sakit ini, yang sakit itu, macam-macam. Kenapa? Nggak barokah. Nah, yang membuat dicabutnya barokah adalah ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya hati-hati ya, orang kalau durhaka kepada orang tuanya, hidupnya nggak akan barokah, nggak akan barokah, nggak akan barokah, nggak akan barokah. Hilang keberkahannya, hidupnya akan hambar dari segala segi. Kedudukan kamu hambar, jabatan kamu hambar, harta kamu hambar, semua yang kamu miliki menjadi nggak akan nikmat kamu dalam kehidupan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah ba'id anus salihin, jauh dari orang saleh. Sekaya apapun kamu, kalau kamu jauh dari orang saleh, maka kamu tidak akan ada keberkahan di dalam hidup kamu. Karena dikatakan bahasanya inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba aishu. Dikatakan bahasanya inna lillahi jannatun fil ardi, Allah memiliki surga ada di muka bumi. Di muka bumi ini ada surganya Allah. Faman dakhalaha taba aishu, siapa orang yang bisa masuk ke surganya Allah yang ada di muka bumi ini, taba aishu, hidupnya akan bahagia, akan tentram, akan nyaman. Dikatakan gal famahia, apa surganya Allah yang ada di bumi? Kok ada surga di bumi? Dikatakan gal hiya majalisul ilm wa majalisu dzikri, itu adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Karena masuknya kamu ke majlis ilmu, hadirnya kamu di majlisnya ulama, duduknya kamu berzikir dengan ulama, maka dengan kamu duduk dengan mereka, maka Allah akan buat tenang daripada hati kamu. Ketenangan itu tempatnya di hati. Maka dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika kalian merasa kehilangan keberkahan di dalam hidup, di dalam keseharian kamu, di dalam anak kamu, keturunan kamu, harta kamu, jabatan kamu, apa yang kamu miliki, kok nggak kerasa, nggak barokah, berarti kamu jauh. Kamu cek, takut kamu jauh dari ulama. Kalau jauh dari ulama, nggak akan ada keberkahan di dalam diri kamu. Dan yang ketiga, yaitu adalah aklul haram, memakan makanan yang haram. Makanan yang haram, haram dari segi zatnya, memang ini barang-barang haram yang diharamkan oleh agama, atau min muamalah fasidah, jadi dari akad jual beli yang salah, seperti atau mengambil dengan cara yang zalim, mencuri, atau riba, minjemkan uang kembalikannya lebih, ini riba. Nah, orang yang makan riba, Allah akan ambil keberkahannya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhakur riba, riba itu akan Allah habiskan sampai akar-akarnya. Bahkan yang dilaknat riba itu bukan hanya orang yang ngambil, yang keliling, yang nulis, kantornya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti daripada laknah adalah at-tardu min rahmatillah, diusir, dikeluarkan daripada rahmat Allah. Oleh karena itu, cari rezeki yang halal. Karena mencari rezeki itu nggak ada masalah. Katanya umat Nabi Muhammad terjadi menjadi 73 golongan. Jadi golongan mana yang benar tuh Pak Ustadz? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah, Yahudi terpecah 71. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah, Nasrani terpecah jadi 72. Iftaraqat ummati ala 73 firqah, umatku terpecah jadi 73. Mana yang paling banyak? 73. 71, 72, 73 bukan angka nominal, tapi menunjukkan banyak. Yahudi banyak, Nasrani lebih banyak,
umat Islam lebih banyak. Siapa yang paling selamat ya Rasulullah? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut jalanku dan ikut jalan sahabat-sahabatku. Kita inilah yang selamat karena kita yang hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang ikut majelis ilmu, membaca kitab-kitab sunnah, maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, FPI, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah dolalah adalah Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Jabariyah, Khalqil Quran. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan orang yang kunut subuh, bukan orang yang zikir jahar, bukan orang yang maulid nabi, bukan orang yang maulidan, solawatan, yasinan. Jadi jangan asal main tuduh-tuduh saja. Saya tak akan pernah capek menjelaskan.